Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ini. Untuk mensyukuri segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Di mana ada satu peristiwa yang agung. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mengambil rupa menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan keberkatan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah bersuka cita di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami membuka hati kami dengan mendengarkan firman-Mu. Mohon Bapa, berikan kami hati yang lembut, sehingga setiap benih firman yang kita berikan boleh tumbuh, boleh berakar di dalam setiap tanah hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat malam dan salam. Pertama sekali saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, karena saya boleh diperkenankan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Ada pepatah kuno mengatakan karena tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin terbayang-bayang. Jangan sayang karena ada orang yang telah menyayangi saya secara pribadi. Ya, jangan pula nanti kita ketemu di pasar, ada pendeta kemarin itu yang korban gereja kita, orangnya kecil, pendek, kurus lagi. Nah, nanti ketemu kita, orang pendek, kecil, pendeta kecil, jangan. Ya. Nama saya adalah pendeta Onang Itu Baru. Ya, Onang Itu Baru. Panggilan saya itu waktu masih anak muda itu cukup diejek oleh teman-teman. Karena panggilan nama saya itu Onang. Selalu dikatakan Onang Itu. Ya, waktu sekolah saya terus dibully dengan nama saya ini. Tiap kali nanti buat kelas absensi nantinya Onang Itu Baru. Teman-teman bilang Onang Itu Bu. Keluar baiknya istirahat. Gak pernah benar kalau saya dipanggil nama. Pernah lihat sini kalau dulu. Tapi di bawah nama saya ada lagi satu nama lagi yang diejek. Namanya adalah Otahe Gozeka. Tiap kali nanti di absensi Otahe Gozeka, teman-teman bilang Erogo. Gak pernah benar kalau mereka panggil nama kami berdua ini. Tapi sampai saya di Medan pun masih saya dipanggil Onang Itu. Tapi saya dapat hikmah dari itu. Saya bilang kepada teman-teman saya, tidak sembarangan nama itu nama saya, bukan Onang Itu. Nama saya itu sebenarnya itu hanya singkatan. Lalu mereka bilang namanya ada kepanjangan. Saya bilang ada. Kepanjangannya apa? Saya bilang Onang Itu kepanjangannya adalah orang nias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi lebih akrab nama saya dipanggil kalau di jemaat pun adalah Bapak Deo, karena nama anak saya adalah Joko Lento, Mrs. Soma Barugu, dan ada 3 orang anak. Ada istri saya di sini yang baju merah yang ada di samping saya. Kami pelayanan di Gereja Betul Indonesia, jadi jas. Sekarang jas juga bukan harus pakai jas, itu juga singkatan. Jas itu jalan akses sekarang. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudaraku kalau hari Natal ini para pendeta itu sibuk sekali. Sibuk termasuk Bapak Kepala di sini. Dan cerita Bapak Kepala itu baru pulang dari Roy. Ya, sibuk karena pakai undangan kemana-mana. Ya, undangan kemana-mana untuk Natal. Sehingga kadang-kadang para pendeta itu tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan untuk khotbah. Ya, karena undangan kemana-mana. Tidak sempat dipersiapkan. Khotbah yang satu sudah muncul undangan, satu lagi sudah muncul undangan. Nah, ada seorang pendeta yang diundang untuk khotbah di salah satu gereja. Gereja ini menyelenggarakan acara Natal 3 hari berturut-turut. Hari pertama itu Natal Pemuda. Hari kedua adalah Natal Wanita. Hari ketiga adalah Natal Umum. Karena pendeta kalau hari Natal itu sibuk, maka pada hari pertama ketika dia datang di gereja itu, jumlah jemaat yang hadir kurang lebih 500 orang. Lalu pendeta ini berkata kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu tahu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Maka seluruh jemaat menjawab, kami tidak tahu Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bilang, karena kalian tidak tahu apa yang saya sampaikan, pulang. Pulang. Besoknya lagi masuk Natal Wanita. Pertanyaan yang sama dia sampaikan lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini, apakah saudara tahu apa yang saya sampaikan malam hari ini? Oh, mereka berpikir, kemarin dia tanya pertanyaan seperti ini, dan ketika kita jawab, tidak tahu, besok kita pulang. Supaya dia tidak nyuruh kita pulang, kita jawab tahu. Maka mereka sebentar mengatakan,
Kami tahu Pak Pendeta. Maka dia bilang begini, baik, karena saudara sudah tahu, maka saudara boleh pulang. Maka mereka pulang. Hari ketiga, Natal umum. Pertanyaan yang sama juga dia tanyakan kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara tahu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Semuanya jemaat satu dengan mana Pak Pendeta ini? 2 hari yang lalu dia tanya kita dengan pertanyaan yang sama. Ketika kita menjawab nggak tahu, besok kita pulang. Hari yang kedua, dia tanya juga, dan ketika kita jawab ketika kita jawab kami tahu, besok kita pulang. Ini ada kita bagi 2 kita. Separuh yang mengatakan tahu, separuh yang mengatakan tidak tahu. Maka satu orang begini, Pak Pendeta, kami yang ada di sini ada setengah yang tahu apa yang Bapak Pendeta sampaikan, dan ada setengah yang tidak. Dia bilang baik. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan sekitar 250. Ayo turunkan tangan. Yang tidak tahu angkat tangan. Angkat tangan yang tidak tahu. Sebanyak 250. Lalu dia berkata begini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu, tanya kepada TNS dan aku setelah nanti. Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada kita pada malam hari. Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu tahu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Hah? Pulang ya? Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Dia cepat kita. Tahu firman Tuhan. Pulang. Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu bahwasanya sebenarnya kita sudah mengerti apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, karena tema sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Tema kita pada malam hari ini adalah mengerti dan melakukan. Kita baca dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Bila sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama, dan kalau bisa ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, dan orang-orang Yahudi ini mereka sudah tersebar. Orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, kenapa mereka ada di perantauan? Kenapa mereka tersebar? Karena ada penganiayaan. Kapan dimulai penganiayaan itu dan kapan mereka mulai tersebar? Itu adalah sejak pembunuhan atau kematian Stefanus. Maka mereka semua tersebar. Ada mereka yang ada di Fenisia, ada mereka yang ada di Siprus, ada mereka yang ada di Antioquia, dan di daerah-daerah yang lain. Karena ada penganiayaan, ada tekanan, ada cobaan yang mereka alami, sehingga mereka terpenjara semuanya. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka ada di daerah-daerah yang lain itu, mereka mengaku diri sebagai orang Kristen, mereka mengaku diri sebagai orang yang sudah diselamatkan, tetapi sayang sekali tidak menunjukkan kehidupan sebagai seorang Kristen, tidak menunjukkan kehidupan perilaku sebagai seorang Kristen. Sehingga Yakobus perlu mengirim surat kepada mereka. Yakobus ini adalah bukan salah satu rasul daripada Yesus dan Tuhan Yesus, tetapi dia adalah seorang penatua, dan penatua yang cukup terkenal. Dan dia kirim surat kepada mereka dengan tujuan apa? Supaya mereka membangun semangat mereka, karena ada penganiayaan, ada cobaan yang mereka alami. Maka Yakobus mengirim surat kepada mereka untuk membangun mereka, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, supaya mereka tetap kuat di dalam penderitaan. Yang kedua, Yakobus mengirim surat kepada mereka untuk memperbaiki berbagai pengertian mereka tentang keselamatan yang sudah mereka alami. Bagaimana sebenarnya mereka harus memiliki kehidupan sebagai ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang melihat memperhatikan kitab Yakobus ini, maka lebih ditekankan pada perbuatan-perbuatan baik. Lebih ditekankan pada perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal selesainya nantinya, semuanya diceritakan tentang perbuatan-perbuatan baik. Lebih ditekankan dengan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Nah, seolah-olah Bapak Saudara bertentangan dengan surat kiriman daripada Rasul Paulus. Seolah-olah bertentangan dengan surat kiriman daripada Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus selalu dia menekankan tentang iman. Iman, asal beriman kau selamat. Beriman selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat kau diselamatkan, tetapi kamu beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, cukup kamu sudah selamat. Tetapi Yakobus ya terus lebih menekankan pada perbuatan baik. Seolah-olah kalau kita tidak memahami, maka surat Yakobus dengan surat-surat Paulus seakan-akan bertentangan, tetapi sebenarnya tidak.
tetapi sebenarnya tidak. Memang ada perbedaan, ada pertentangan kalau kita lihatnya sepintas kita pelajari. Contohnya kita akan lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 28. Roma pasal 3 ayat 28. Dikatakan di sini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena kami yakin bahwasanya manusia, orang semuanya, kita diselamatkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau bukan karena perbuatan baik. Tetapi bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 24. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Paulus menekankan manusia diselamatkan karena iman, tetapi Yakobus menekankan bahwasanya manusia tidak diselamatkan hanya karena karena iman, tetapi karena perbuatan-perbuatan. Seakan-akan bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena ada tujuan yang berbeda. Tangan amin. Ada tujuan yang berbeda. Nah, ada satu lagi contoh yang akan kita lihat lagi. Seakan-akan bertentangan. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 4. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang Roma pasal 4 ayat 1 sampai 4? Dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya Abraham dibenarkan karena percaya. Lalu percayalah Abraham, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yakobus? Berbeda. Yakobus pasal 2 ayat 21. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mesbah? Seakan-akan bertentangan, tetapi sekali lagi tidak bertentangan. Seakan ada tujuan yang berbeda. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yakobus menekankan perbuatan baik? Jawabannya adalah karena orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang mengaku dirinya, yang menyatakan dirinya sudah menjadi Kristen, sudah selamat, sedikit pun tidak menunjukkan perilaku seorang Kristen dari kehidupan. Tidak mirip dengan kehidupan Kristen. Tidak mirip dengan kehidupan Kristen. Mereka mengaku beriman, tapi tidak ada buah daripada iman mereka. Itulah yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan kepada kita apa yang dikatakan oleh Yakobus di situ. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ialah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tujuannya Yakobus di sini bukan berarti perbuatan itu akan menyelamatkan kita, tetapi ada tujuannya karena orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang mengaku dirinya sudah percaya, yang mengaku dirinya sudah diselamatkan, sedikit pun tidak menunjukkan kepribadian sebagai seorang Kristen. Tidak ada buah-buah iman. Tidak ada buah-buah iman sedikit. Perlu kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwasanya keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Hanya anugerah. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya. Yang tidak ada yang dapat selamat karena perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan ini kita diselamatkan karena anugerah Bapak Ibu, apakah anugerah?
Anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi diberikan. Pemberian secara cuma-cuma, pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak, tapi diberikan Allah. Tidak layak saudara, tidak layak saya untuk menerima anugerah Allah itu, keselamatan itu, tapi diberikan. Itulah dia anugerah. Kalau bahasa Yunani adalah charis, kalau bahasa Ibrani adalah chem, artinya adalah Allah membungkuk untuk memberkati. Hadiah. Pernahkah kita menerima hadiah? Pernahlah. Ya, bagi anak muda yang belum menikah pernah menerima hadiah itu pada saat paling tidak pada saat dia ulang tahun. Bagi kita yang sudah menikah, ya pasti kita sudah menerima hadiah kado pada waktu kita menikah. Misalnya pada saat acara pernikahan itu, maka pembawa acara berkata begini. Kita masuk pada acara nomor ke-7, memberi penyampaian ucapan selamat kepada kedua mempelai. Pada kedua mempelai kami mau pulang. Maka mereka bangkit berdiri dan kita selami. Kalau temannya cewek, maka dia selami, mak, selamat ya, bahagia ya. Gimana bakal bantu dunia? Hadiah bahagia. Kalau mau bahagia, wilayah kecil. Tapi ada hadiah yang diberikan, ada kado yang diberikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia berikan kado itu, adakah dia bayar kado itu si penerima? Tidak. Pertanyaannya, apakah ada harga kado itu? Ada. Siapa yang bayar? Si pemberi. Si penerima yang diterima. Demikian juga keselamatan. Kita diterima dengan iman. Ada harga? Ada. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Dia sampai berdarah-darah. Dia dimampu bantu. Bapak Ibu Saudaraku, saya kaget ketika ada keponakan saya, dia bilang begini kepada saya, Om, jangan sombong. Lesah berbui bapak keselamatan. Tidak apa di mulut. Lu lesah berbui bapak keselamatan. Kenapa bapak tadi? Dia bapak di bawah kita, Pak. Yesus sampai berbui bapak keselamatan. Bukan bahasa dasar bapak ada bahasa berbui bapak keselamatan. Yo baik. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus yang berkeringat, dan keringatnya bukan lagi air, tetapi darah yang keluar dari pori-pori. Darah, peluhnya itu dengan darah. Bukan Om yang berkeringat, tapi Yesus yang berkeringat untuk keselamatan. Iya. Jadi artinya Bapak Saudara, keselamatan kita itu adalah sudah lunas dibayar oleh Yesus. Harganya sudah lunas dibayar. Amin. Makanya dikatakan Rasul Paulus, kamu telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Maka muliakan Allah. Sudah lunas dibayar, harganya sudah lunas. Tapi jangan pula karena sudah lunas dibayar kita tidak ada. Ada satu cerita, ada seorang bapak ibu pendeta yang pergi pelayanan ke desa. Mereka pergi ke pelayanan ke desa, mereka bawa sepeda motor. Tapi karena jalan tidak bagus di desa itu, akhirnya pak pendeta ini dengan ibu pendeta jatuh masuk ke parit. Tiga-tiganya masuk ke parit. Bapak pendeta masuk ke parit, ibu pendeta masuk ke parit, motor masuk ke parit. Pada waktu masuk mereka ke dalam parit itu, tiba-tiba dengan cepatnya Pak Pendeta angkat motor itu, dia angkat panas. Dia tinggalkan ibu pendeta. Ibu pendeta marah-marah. Papa jahat kali Papa. Papa tinggalkan aku di sini. Lebih penting motor itu dari aku ini. Dia bilang Pak Pendeta, Mama kan udah lunas harganya dibayar. Motor ini masih kredit loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih bagaimana? Kita memang sudah lunas harga. Bilang sedikit karena harga telah lunas dibayar. Amin. Harga kita telah lunas dibayar. Nah, Yakobus menekankan perbuatan-perbuatan baik di sini supaya dunia tahu bahwasanya kita ini sudah selamat. Amin. Saya berikan pendekatan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus hidup dalam perbuatan baik? Dan supaya kita tahu bahwasanya kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Contohnya begini, orang sakit, minum obat selama olahraga. Sakit, minum obat selama olahraga. Yang membuat dia orang sakit, minum obat sebelum olahraga. Sekali lagi ya, sakit, minum obat sebelum olahraga. Yang membuat dia sembuh karena olahraga atau karena minum obat? Maka jawabannya adalah pasti karena dia minum obat. Tapi bukti dia sudah sembuh, dia bisa olahraga. Kalau ada seorang mengaku, Pak Gembala aku sudah sembuh, lalu Pak Gembala bilang, iya benar. Coba bangkit, dia bangkit, coba lari. Begitu dia lari,
Udah jalan, ada malah akan bilang, kau pura-pura tersebut, belum sembuh, dia mau betul. Jadi bukti dia sudah sembuh, bisa dia larang. Keselamatan juga begitu. Berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Sekali lagi, berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Yang membuat dia selamat karena berbuat baik atau karena beriman? Beriman. Karena beriman, tapi buktinya sudah selamat, dia berbuat baik. Tapi orang-orang Kristen Yahudi di sini, mereka tidak menunjukkan perbuatan baik. Sehingga kitab Yakobus ini ditekankan oleh Yakobus tentang perbuatan baik. Bukan itu tujuan Yakobus, supaya kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Tidak. Untuk mengarahkan pikiran orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu, supaya mereka menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, kepada murid-murid. Ya, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengerti bahwasanya kita ini sudah dikasihi oleh Allah, ketika kita mengerti bahwasanya kita ini sudah diselamatkan oleh Allah, oleh anugerah Allah, maka kita melakukan perbuatan baik dalam mengasihi. Berarti kan di sini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kalau ada perintah baru, pasti ada perintah lama. Tapi saya tidak mau cerita tentang perintah lama. Suatu waktu nanti akan saya rangkum. Kalau ada ketemu nanti kita akan cerita lagi tentang perintah lama. Perintah baru itu apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Pak, pindah dulu ya. Pindah dulu ya. Nanti aku akan makan. Sama komentar kita. Ada dulu Pak. Tapi karena aku tahu dia butuh Pak, kembalikan kepada aku. Perintah. Mengasihi orang lain bukan undangan. Beda undangan dengan perintah. Kalau undangan boleh hadir, boleh tidak. Tapi kalau perintah adalah tidak ada pilihan, harus. Jadi untuk mengasihi orang lain, untuk hidup dalam perbuatan baik setelah kita diselamatkan, suatu keharusan bagi kita orang Kristen. Amin. Amin. Lalu dikatakan di sini. Sorry ya Pak. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sehingga ketika kita saling mengasihi, hidup dalam perbuatan baik seperti yang disampaikan oleh Yakobus ini, maka dunia akan tahu bahwasanya kita adalah murid-murid Kristus. Yes. Dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tengah ada banyak kita ada di Kristo. Nama kita gereja. Mana ira ibu-ibu bahwa pakai sanggul baik ibu jangan kuah di baju ini. Bakal mana lihat Kristo, murid-murid Kristus. Bukan itu tandanya. Oh, kalau dia seorang bapak-bapak dia datang ke gereja dia pakai dasinya panjang sekali, maka dia itu murid Kristus. Dia dasinya panjang sekali. Bukan itu. Dunia akan tahu kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus apabila kita saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, di sana dikatakan bahwasanya di Antiokhia lah pertama sekali murid-murid itu disebutkan Kristen. Di Antiokhia, artinya baru kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebutkan kita ini Kristen. Bukan pada zaman Yesus.
Dia sudah terangkat ke surga. Belum kita dinyatakan telah memiliki nama sebagai Kristen. Setelah naik ke surga, baru kita baru itu orang-orang percaya pada Yesus dikatakan Kristen. Di mana? Di Antioquia. Kenapa mereka dikatakan Kristen? Dan siapa yang memberikan nama mereka Kristen? Bukan mereka sendiri, tapi siapa? Orang luar. Ketika mereka melihat cara hidup mereka, mereka saling mengasihi, mereka peduli satu dengan yang lain, mereka hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, maka mereka berkata, mereka lihat dari luar, mereka itu Kristen. Kristen, seperti cara kehidupan Kristus. Mereka itu Kristen. Lihat mereka saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Tapi waktu dapat dunia ini, tengah tahu tak aku pernah lihat di Kristus. Lama ni kita ni no bangoba juga ucono banyak seko ni halunya. Dia bisa dia iya. Ana ba ina mama sa. Ya iya tema ni hakiriso. Imani kita tatalo. Lole ni hakiriso. Ana ba ina banyak hakiriso. Ini apa ni? Ya lupa kesan lu banyak apa ni? Ya apa ni hakiriso. Yang berarti na apa ni yang hakiriso. Berarti na apa ni teman-teman itu ada. Na apa ni teman-teman pendeta. Bukan itu ukurannya. Kenapa kita dikatakan Kristen? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita hidup dalam perbuatan. Saya akhiri Bapak Ibu. Apa efeknya? Kalau kita melakukan kehendak Allah. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Matius pasal yang ke-7. Ayat 24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan kita mulus dunia. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, mari ikut aku, nanti kalau kamu ikut aku, kalau kau percaya kepada aku, maka perjalanan akan lurus. Tidak pernah dia janjikan. Malah dia berkata kepada murid-muridnya, lihat aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Paling gak enak domba diutus di tengah serigala. Yang paling enaknya adalah serigala diutus di tengah domba. Tapi sayangnya kita bukan serigala. Domba kita diutus di tengah serigala. Waduh. Nah artinya Bapak sekarang, bahwasanya Tuhan tidak pernah menjanjikan di dalam firman kita ini tidak pernah ada banjir, tidak pernah ada hujan, tidak pernah ada badai. Selalu ada badai, selalu ada banjir, selalu ada hujan. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada badai. Yang Tuhan janjikan adalah aku selalu menyertai. Amin. Dia selalu menyertai. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapi berbagai badai kehidupan, banjir, hujan itu? Maka inilah sebagai tema, seperti tema kita itu adalah mendengar dan melakukan. Apabila kita melakukan, bagian kita melakukan buah daripada iman kita, maka kita seperti rumah yang dibangun di atas. Lakukanlah yang baik, Bapak Saudara. Lakukan yang baik selagi masih ada di dunia. Itulah ciri khas kita sebagai orang Kristen. Ada orang Kristen begini, dia mengaku orang Kristen, tetapi waduh kepedulian kepada orang lain, kepedulian dengan sesama, aduh, tidak pernah, ya dia tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain. Sama buat cerita Bapak Ibu Saudara, saya akhir foto saya ini. So namada sifa lulu, amada sifa lulu. Hanya kalau tanya amada sifa lulu. Kubuat yang mana di waktu dakunya selalu mana tak jawabannya le. Kau bisa ambil mengaji le. Kau bisa berhubung le. Kau bisa berhubung le. Kau bisa berhubung le. Kubuat yang mana wah le.
Sama-sama aku baka balus-balus na mata si Palulo. Menong baka balus-balus, muaw-aw ya. Tolong! Tolong! Ada sih, mana dia sampai mana? Labala siguli, di nama mata si Palulo dulu. Mau dalam. Ada kau tu. Tolong! Wah itu balus-balus. Lama ni, beda kamu, mani lu. Oh beda kamu, lu. Orang kamu, lu. Bisa kita tak tahu nya tahu. Beri mata baunya lu man. Ande mani. Halo nak. Kalau kita halo tak kan juga tak. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menceritakan ini maksud? Begitu balik kita simani amat di palu ulu. Amin. Amin. Ya. Begitu balik kita amat di palu ulu. Ini Natal ini adalah biasanya kita orang Kristen dalam momen untuk bisa peduli satu dengan lain. Tapi jangan musiman. Ya kita musiman yang kurang ya. Ya, tapi ini kita jadikan momen untuk kita peduli satu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, buat kita semakin memahami bahwasanya kita tidak cukup hanya untuk diselamatkan, tetapi kita harus menunjukkan kepada dunia bahwasanya Kristus ada di dalam kita, bahwasanya keselamatan sudah kita terima melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kau mengingatkan kami kembali bahwasanya hidup kami di dunia ini ada sesuatu hal yang harus kami percaya, yaitu mengasihi sesama, peduli dengan orang lain, hidup di dalam perbuatan-perbuatan lain, sebagai akibat, sebagai wujud, sebagai dampak daripada keselamatan yang telah Tuhan kami berikan. Terpujilah Engkau Tuhan, firman yang telah kami dengarkan. Biarlah ini boleh terlihat dalam setiap hati kami, berbuat berangkat dan bertumbuh. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.